Jadi begini, kalau saya diundang ceramah, Ya. kemudian saya pasang tarif 15 juta, kemudian minta DP dulu 5 juta, juga pesen nanti habis ceramah tolong siapin ikan gurame, sayur kuning. Itu orientasi materi. Apapun saya sampaikan itu adalah profesi, bukan dakwah. Jadi artinya yang undang juga sulit untuk berterima kasih karena mereka membayar imbalannya kok. Jadi Allah Maha tahu, percayalah. Baru disebut kebaikan sebagai dakwah, sebagai ibadah apabila tidak ada terselip kepentingan apapun selain hanya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong orang juga beda. Ada yang tulus, ada yang punya pamrih kan. Yang punya pamrih namanya ada udang di balik batu, kata peribahasa Jawanya anak petek cilik ya. Nah itu, nah sehingga nanti itu otomatis ya, orang yang lagi susah sekali mau beli obat nggak ada, anak lagi sakit pinjam nggak susah, kita kasih. Utang maunya mah, tapi sekarang masa saya utangi, masa orang miskin diutangi? Itu hak mereka untuk berobat kok. Iya, itu kan sebenarnya kan kewajiban negara. Tetapi karena negara tidak punya uang ya terpaksa ya pribadi ya silakan bantu orang kan gitu. Bayangkan kayak apa gembiranya orang itu. Otomatis dalam hatinya baik diucapkan maupun tidak. Mudah-mudahan Buya Sakurna dikasih rezeki yang banyak ya Allah. Kan seperti itu. Iya kan? Itu bagaimanapun juga. Nah itu makanya seringkali orang yang hatinya baik suka menolong orang, itu Allah memberikan imbalan-imbalan yang tidak pernah kita duga. Ya artinya sampai dalam perjalanan orang pada babak belur kecelakaan, orang itu diselamatkan Allah kok dengan kebaikan. Ya yang tiap hari banyak orang kirim Fatihah kok. Iya kan gitu. Nah, itu persoalannya. Nah kemudian sebagai closing statement saya, jadi depannya fokus bicara tentang sabar tadi ya. Jadi gini, sabar itu adalah terdiri dari huruf sod, ba, dan ro. Namanya sobaro, sod, ba, dan ro. Ini bahasa kitanya namanya awet. Jadi makanan-makanan yang diawetkan itu namanya musabbarot. Kalau makan diawetkan pakai apa biasanya tuh? Pakai formalin ya? Pakai formalin. Itu untuk mengawetkan mayat ya. Jadi tidak busuk. Yang di kaleng ya kan, seperti kornet dan sebagainya, itu kan bisa tahan sekian bulan. Jadi orang sabar itu orang yang mampu bertahan untuk sekian lama. Awet orangnya tuh. Itu orang sabar. Nah kemudian juga kata sabar ini nanti ketika dikonjugasikan dalam bentuk adjektifnya, isim fa'ilnya itu ada dua macam. Ada sobirun, itu. Ada soburun. Ada sobirun orang sabar, sobur orang sabar juga. Hanya bedanya kalau sobirun itu orang yang masih sedang dalam belajar sabar. Tapi kalau sobur yang sudah permanen kesabarannya, seperti syakirun dengan syakurun, ghafirun, ghafurun, itu bedanya, namanya syarat mubalaghah. Artinya sangat-sangat sabar sekali, luar biasa sabarnya, sehingga tidak pernah. Lalu kemudian kita ini sobir atau sobur. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat fabasyiris sabirin. Orang-orang sabir itu dijanjikan Allah akan diberikan kabar yang menggembirakan mereka, bi annalahumul jannah. Nah, kalau sabur di mana? Sabur ini lebih didominasi sebagai sifat Tuhan. Ya, syakur juga sifat Tuhan juga.
Tapi manusia juga bisa jadi sabur dan bisa ya. Nah, kemudian seperti juga mukhlis dan mukhlas. Al-mukhlisun berbeda dengan al-mukhlasun. Kalau mukhlisun isim fa'il, kalau mukhlas itu isim maf'ul. Seperti setan mengatakan wala nughwiyannahum ajma'in illa ibadaka qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu orang yang sudah mukhlas, itu yang sudah tidak bisa digoda oleh setan lagi. Kalau kita masih mukhlis, kali ini masih sabir. Artinya apa bedanya? Ketika Anda pulang dari Jakarta, uang di tas 50 juta, turun dari bis ternyata sobek, copet. Apa yang Anda rasakan? Kecewa nggak? Marah nggak? Geram nggak? Wah, bisa pingsan, ya kan? Kemudian juga petani pergi ke sawah, ternyata kena kelowor, ya, gagal panen, pingsan. Itu bukan sabir, bukan sabur. Nah, kalau sabir itu masih ada kecewanya, tapi sekejap. Ada keselnya, tapi sebentar. Ya, ada geramnya, tapi tidak lama. Ya, sekian jam kemudian diolah dalam pikiran, ya udahlah, barangkali ini adalah ketentuan Tuhan. Mungkin uang itu ada yang tidak halalnya. Allah menghendaki supaya saya makan yang halal, ya udahlah ya Allah, saya terima. Itu masih sabir. Ya, nanti sekian jam tenang lagi jiwa kamu. Mungkin 2 hari baru tenang lagi, sehari masih marah-marah, pintu istri dimarah-marahin karena kecewa. Itu terjadi sehari 2 hari. Nah, adapun Nabi Muhammad ketika ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah, itu menangis kan? Secara manusiawi itu nggak ada masalah. Hentakan pertama, wah, langsung air mata. Tetapi saya ingin menafsirkan, sebab Nabi ini sudah kelasnya sabur ya, bukan sabir lagi. Jadi saya menafsirkan bahwa air mata yang mengalir dari mata kanjeng Nabi bukan karena kekecewaan dan kesedihan, tapi adalah rasa bangga dan kekaguman akan jasa-jasa istrinya yang sangat istimewa itu. Dia merasa kehilangan orang yang sangat istimewa dalam hidupnya itu. Beda. Nah, kalau yang sabur tuh ora iyog, langkah deradat, langkah deradat. Jadi sudah tidak terkejut lagi. Gitu melihat sawahnya gagal, malah senyum. Ya udah, ya udah. Langsung angkat telepon istrinya, tolong traktor kiri, besok siap traktor lagi. Ya, kemudian pengairan tolong minta air diisi lagi, kita tanam lagi. Jadi orang yang seperti itu bukan menyesali kegagalannya, tapi dia langsung berpindah bagaimana menyelesaikan persoalannya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi orang sabar itu tidak ada beban bagi dia. Nah, makanya dijaminnya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih sama sekali. Ya udah, nggak jadi. Ya Allah maunya begitu gimana? Ya udah. Toh tanah masih ada kan? Air masih ada kan? Ya udah, tanam lagi. Nah, andai kan dari tanam kebanjiran, gagal lagi, sabur nggak dia? Ternyata tersenyum juga. Ya udahlah, ya ambil diesel, sedot airnya semuanya, kita tanam lagi. Menjelang panen habis dimakan tikus, traktor lagi, sampai terakhir nanam lagi, kehabisan air, hujan nggak ada, sawahnya kering kerotan, gagal lagi, sampai terakhir tinggal celana pendek, duitnya habis. Habis ludes semuanya, dia masih tersenyum.
aku siap menjalani. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah orang yang paling hebat di alam dunia. Paling hebat di alam dunia. Kenapa? Bukan persoalan dia berhasil nanam padi, bukan dia berhasil menghimpun materi. Dia berhasil, kata Allah, inilah hambaku yang paling hebat. Kenapa? Karena diturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi dilakoni sampai mati.